guys, welcome to Gerutan Channel. Excited, jika sudah bersama dengan dua kita akan apa kalau bukan dengan dua reviewer kesayangan kalian apa kalau bukan reviewer terkocak tapi terpating ngendat tergantung di loteng terbola api Nggak usah nonton, masih banyak orang nonton nggak nonton di premier, nggak usah nonton aja filmnya. Party Pooper. Apa kau kan di ADC? Ada apa di sinema? Mana yang satunya? Sibuk ngocok Di dalam sini kali. nggak ada. Nggak ada. Ternyata dia di dalam nastar. Ya. Nastar Sugoi. Ada Nagoy. Baru hari ini ya, nggak ada api, kenapa ya? DM aja lah dia. Udah gede ya anjing. Cari-cari, syuting nggak usah anjing. Lagi main ini dia, lagi main GTA dia si anjing itu ya. The show must go on anjing. Without api si setan itu ya. By the way, hari ini kita mendapat kiriman ada nastar dari Sekukit. Anjay, ini nastar bukan sembarang nastar. Ini nastar, lagi isinya Alfi. Isinya ada Nanas. Ada nanas. malamnya. Ada nanas. Langsung dipatahin. Tapi enggak sih, ini nastar dikirim dari followers aku ya guys. Untuk enak banget. Sistemnya open PO. Jadi kayak sold out terus guys, sold out terus PO-nya. Kenapa? Karena emang sekali PO cuma dua kloter doang. kloter. Langsung habis. Dua kloter habis. Iya. Tapi jangan lupa ya guys, nanti kalian cek aja Instagramnya di sini. Ting! Ya, ada Sekukis. Terima kasih Sekukis hari ini sudah memberikan pasokan makanan buat tim ADC. Oke, ada film apa aja di bioskop? Sebenarnya filmnya masih sama aja kayak kemarin ya. Satu film. Cuma ada satu film yang dari judulnya aja seperti apa nih ya? Film yang hanya tayang di Mall Angker. Ada sebuah film yang berjudul Pulung Gantung dengan subjudulnya Pati Ngendap. Menyeramkan, creepy. Ini dari judul ini seperti kayak horor-horor makanan ya. Pulung gantung kayak apa babi gantung gitu. Pulung gantung kayak... tapi flavornya pati ngendap. Pati ngendap itu varian rasanya. Iya, pilihan sausnya. Nggak, maksudnya kayak gini loh, sinias, pulung gantung itu sendiri aja tuh sebenarnya kayak Dua kata aneh yang kita tuh juga nggak tahu gitu loh. Jadi kayak dengan dikasih nama pulung gantung pun sebenarnya udah menggambarkan sebuah kemisteriusan gitu. Tetapi entah ada apa pikiran sinias. Menambahkan subjudul Pati Ngendat. Yang makin membuat ini kayak, apaan sih? Masalahnya, Pati Ngendat ini sama sekali tidak ada urusannya dengan film, anjing. Bahkan nggak di-mention sama sekali apa ini Pati Ngendat. Iya, anjing. Gue yang cari tahu sendiri, Pati itu ternyata hutan, anjing. Kita harus cari tahu sendiri di internet loh, artinya. Kayak semisterius itu, anjing. Jadi kayak judulnya Pulung Gantung aja tuh sebenarnya udah serem gitu. Apa mungkin dia nggak ini ya? Nggak pede gitu. Nggak pede, kurang serem ya. Pas Pulung Gantung, pas ditaruh di poster kayak, ih anjing. Mungkin dikira film komedi, Pulung Gantung ya. Mungkin dikira film bacang atau film ini bebek packing kan. Iya apa ini kayaknya ini kurang serem deh, ini masih terlalu makanan, masih terlalu food ini kak. Kita tambahkan apa ya? Pati Ngendat aja, Pati Ngendat. Pas ditambah Pati Ngendat, wah ini masih kurang serem. Kita buat Pati Ngendatnya tulisannya warna merah. Warna merah semua. Langsung jebret, langsung jadi serem. Nggak gitu anjing. By the way, film ini diproduksi oleh Sankar RS, didirektur oleh Chiska Doppert, ditulis oleh Eric Supit dan Madam Mystery. Madam Mystery. Pas aku cek di Google gak ada namanya. Menara Misteri. Siapa itu? Dan ini adalah nama alias dari Lele Laila. Tapi nggak 1 juta penonton yang ini. Iya makanya dia tuh butuh duit, jadi kayak semua project diambil. Tapi kayak kalau project yang nggak box office gitu, dia pakai nama alias. Nggak mau di-mention namanya. Di-mention iya. Kalau yang ini tuh kerjaan passionnya dia, kerjaan passion gitu. Bagus lah. Diproduksi oleh Makara Production. Film ini dibintangi oleh Andrew Barrett, Anissa Aurelia, Michael Russell, Egy Fedli, Always. Tapi salut loh, di sini dia nggak jadi dukun loh. Dia jadi bapak-bapaknya malah jadi pembantu dukun. Iya kan? Dia jadi pembantu dukun di sini. Bukan dukun, jadi pembantunya. Sidekicknya dukun ya. Nggak jauh-jauh dari dukun. Ntar ada film-film berikutnya dia ingin mengeksplor peran lain, mungkin jadi sesajen dukun. Iya. Ada pelayan dukun. Kalau nggak malah jadi persembahan dukun.
Adelia Rasya dan Indra Pacik. Film ini bercerita tentang mendapat berita bahwa sang ayah meninggal di desa Kidul. Ryan ingin melayat namun dilarang oleh Marlina ibunya. Bersama Alana, Ben, dan Elsa yang teman yang gabut dan gak kerja itu anjing. Minimal kuliah ya. Diajakin kemana? Ikut aja, kreator bukan, bos bukan, anjing ikut aja kemana-mana. Minimal kepikiran jadwal kuliah lah. Iya anjing, ini enggak kayak ikut aja anjing. Rian tetap pergi untuk melayat bapaknya. Prasetyo, bapaknya namanya Prasetyo. Tetapi sesampainya di sana mereka menyadari bahwa desa tersebut ada dalam kutukan pulung gantung. Mereka yang terkena kutukan akan dikendalikan untuk bunuh diri dengan cara menggantung diri. Ketika hendak keluar dari desa, Alana kekasih Rian malah kerasukan pulung gantung. Rian, Ben, dan Elsa pun berusaha keras menyelamatkan Alana dari kuasa pulung gantung. By the way, filmnya sedang kayaknya tayang di bioskop. Silakan kalian kalau mau nonton, kalau enggak ya silakan kalian nonton video ini ya. Kita berdiskusi di kolom komentar dari awal sampai akhir. By the way, enggak ada yang... KS! Ya. Apa yang kita suka dari film ini ya? Oh, aku tahu. Special effect api-apinya itu bagus loh. HD loh. Dia bikin kayak banas sepatu gitu kan. Tapi ini versi lebih gede kayak anjing, kayak meteor apa gitu ya anjing. Walaupun sebenarnya aku lihat juga di beberapa kolom komentar bahwa mereka menuduh bahwa studio ini tidak bisa membedakan bola api dan bola meteor. Soalnya itu dua hal yang berbeda. Kalau ini soalnya gede banget gede anjing. Tapi cukup bagus, bahkan lebih jernih daripada kameranya sendiri. Ya, mungkin ini pulung gantungnya emang ukurannya 36D. Oh ya, yang ini 4K, yang meteornya 4K. Ukurannya 36D gitu. Jadi kayak emang agak gede gitu. Kayak segini lah. Jernih ya. Segini nih. Kayaknya sih. Bola apinya tuh bagus gitu, efek-efeknya oke, bukan efeknya oke, efek itunya doang sih yang oke. Terus kayak dia niat loh bikin setan itu dia make up ya, nggak asal tempel-tempel aja kayak sih. Iya, apa kayak hantu nenek-nenek tuh kelihatan hantu nenek-nenek gitu loh. Dan bahkan meteornya ini, bola api ini sudah bagus dan mereka bisa bikin bola api ini menabrak orang. Kupikir cuma ditempel dari langit doang, ternyata ada adegan sampai ditabrakkan ke orang juga sih. Tabrakan ke orang, habis itu transisi dari orang yang ditabrak bola api terus matanya jadi putih gitu, itu juga iya, bisa oke lah. diapresiasi. Itu bisa diapresiasi gitu ya. Oke, kita lanjut ke catatan nih tabel. Udah. Ada yang bisa gue apresiasi udah bagus anjing film ini anjing. Paling aku satu aja sih. Aku suka dengan pihak PH ini berhasil memanfaatkan semua stop sound effect mereka. Sehingga mereka bisa meletakkan tanpa ada adegan yang lagi menyeramkan. Tiba-tiba jump scare aja gitu. Dimanapun. Iya. Ditaruh sound effect. Kayak mungkin udah beli anjing, udah beli. Jadi sayang nggak dipakai ya. Udah beli apa sih itu yang library itu? Copyright Envato yang udah beli Envato. Udah beli Envato kan? Iya. Kayak lumayan tuh kan, ratusan ribu, 300, 400 itu. Nggak pernah dipakai, masukin aja, jepret. Gak cocok sama scene-nya, masukin aja. Bahkan gitu. ada adegan dia lagi merokok, koreknya jatuh, sound effect-nya Kayak seolah-olah bakalan dari bawah itu bakalan ada apa sih, kayak ada tangan iblis, ada tangan. Padahal nggak ada, dia cuma korek jatuh sama ada kaki hitam. Kayak anjing banget. Apa-apaan banget. Udah, cacat hitam ya. Oke, by the way film ini berlatar di Gunung Kidul Jogja. Itu tuh kalau yang belum tahu itu tuh asal tempatnya istrinya Ago ya. Keluarga Ago. Iya. Apa mungkin gara-gara itu si Ago jadi hitam begitu? Dan dia gara-gara tersambar pulung gantung dia. Dan akhirnya aja nyelamatin semuanya untuk pindah ke Lampung. Gue bulan lalu tuh dari Gunung Kidul ya, jadi kayak apa yang gue... Ada bola api nggak di Lampung? Nggak ada. Adanya pulung gantung, lagi nikah kemarin. Bulan lalu gue ke ke Pulung Gantung. Bulan lalu tuh gue ke Gunung Kidul, dan menurut gue ini tuh nggak Gunung Kidul anjing. Setnya di sini tuh terlalu modern untuk sebuah tempat di Gunung Kidul. I don't know, correct me if I'm wrong. Iya. Tetapi kayak tempat yang gue pergiin di Gunung Kidul kemarin atau Lebih desa lagi ya di sana. Lebih desa lagi, dan ini tuh masih kota gitu loh. Ada yang adegan dia bawa-bawa ban itu kan, si Ben itu kan bawa-bawa ban karena bannya kempes kan. Itu tuh kelihatan modern. Jalanannya bahkan itu masih modern ya? Masih modern anjir, gede loh. Gunung Kidul tuh kan cuma 2 mobil lewat, kayak nggak cuma 1 mobil anjir. Jadi kayak berarti masih terlalu modern dah untuk iya, di Gunung Kidul ya. Kalau dibilang Gunung Kidul, I don't know ya. Tapi correct me buat warga Gunung Kidul, kalian yang udah nonton ini gimana? Kalian merasa ini tuh Gunung Kidul apa enggak? Tapi kalau bagi gue kayaknya bukan Gunung Kidul deh gitu ya. Tapi nggak tahu. Tapi pas ke Gunung Kidul kemarin ada ketemu si ini nggak? Eggy Fetli-nya? Nggak ada. Oh, syutingnya udah selesai. Oh, syuting udah selesai. Ini
kan syutingnya 2002. 2002, oh makanya. Ya vibes-nya kayak begini. Vibes-nya gitu ya. Si anjing gitu. Tapi ya gue mau ngakuin satu hal lagi. Gue ngakuin mereka berhasil mendapatkan lokasi yang cantik ya. Untuk adegan guanya. Untuk adegan pantai dan gua Pantai itu. dan guanya sih. Itu menurut gue tuh cukup eye pleasing ya. Andai aja sepanjang film itu sama satu setengah jam tuh adegan itu aja pantai, nggak usah dikasih dialog, Pantai itu ada apa. nggak usah ada jump scare, udah Iya, kelihatan pantai. Pantai, terus dikasih lagu-lagu estetik, udah deh nggak apa-apa jadi video-video backsound di kamar gue nggak apa-apa anjing. Timbang harus ada dialognya kayak setan begini kan. Kerja berarti itu si tim apanya? Tim apa lokasinya? Tim survei lokasinya kerja beneran ini anjing. Tapi bidang lain nggak kerja anjing. Bidang nggak kerja anjing apaan anjing. Castingnya nggak kerja ini anjing. Semuanya nih. Iya semuanya nggak kerja anjing. Oh sama special effect-nya kerja lah ya. Tim special effect-nya Banyak loh adegan mayat dan korban-korban kuburan itu yang dikasih lihat mukanya. Iya benar. Dan juga kayak gue jadi tahu kenapa penulis film ini memakai nama alias. Karena gue juga kalau menulis film kayak begini gue malu anjingnya. Pakai alias kayak aja. apaan anjing film begini jelek banget anjing. Jadi kayak gini ya. Jadi sebenarnya catatan hitam terbesar di film ini adalah terlalu banyak dia itu ingin menaruh genre dan konflik di cerita yang sangat simple. Tetapi film itu nggak menjelaskan apa-apa gitu, nggak menjelaskan kayak pulung gantung itu apa. Tiba-tiba ada aja pulung gantung orang mah kita dijelaskan ya pulung gantung itu apa. Nggak dijelaskan. Iya, Bahkan dengan pesan moral yang tidak sesuai juga pada akhirnya nantinya. Iya ini kan semuanya ceritanya dia ingin berusaha taruh pesan moral tentang bunuh diri gitu, jangan bunuh diri nanti dikasih masuk pesan-pesan agama, tetapi nggak nyambung. Nyambung sama adegannya sih. Orang yang mati karena bunuh diri di film ini kan karena pulung gantung, bukan karena dia. Bukan karena imannya atau lemah itu. Iya, kalaupun ternyata karena imannya lemah, nggak di show gitu loh kalau orang-orang yang korban-korban itu mati karena imannya lemah. Iya, soalnya langsung adegan mereka Bunuh diri kena aja. bola api dan langsung bunuh diri. Bunuh diri Nggak ada gitu. adegan mereka jarang sholat atau gimana, itu enggak. Terlalu banyak hal yang nggak bisa dijelaskan di film ini gitu ya. Sama acting, menurut gue kayak, aduh actingnya ya Allah bikin sakit kepala ya. Dialognya juga sih. Dialognya tuh isinya cuma sebagian teriak-teriak sampai gue tuh kayak sakit kepala nonton film ini tuh kayak gue tuh nggak tahu kan kita nonton film itu di sebuah mall yang angker ya. Yang angker. Lu pernah nggak ada mall yang udah nggak ada apa-apa sampai mall itu dijadikan tempat sanggar karate kan? Mall mana yang jadi tempat sanggar karate saking nggak ada apa-apanya? Iya. Kalian bayangin ada mall 5 lantai ya, ada bocah di lantai 5 teriak, ha aja udah kedengaran sampai bawah. Dan itu karena mereka latihan karate. Mall mana yang ada orang latihan karatenya di dalam mallnya bukan di lapangan. Ini mall ini doang. Jadi kayak gue tuh nggak tahu ya, gue tuh sakit kepala karena nonton film ini apa karena ketempelan ya. Karena beneran seangker itu mall ini sebenarnya ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak adegan di dialog di film itu bener-bener kayak cuma teriak-teriaknya si Anissa ini doang anjing dan Alana ini ya. Alan iya, Alan dan teriakan Alan ini sangat disturbing anjing. Kayak maksud gue kayak bener-bener mempekik dan juga menusuk telinga itu segitunya anjing. Jadi kayak efek setelah menonton film itu bener-bener nih gue nyeri kepala gue anjir, nyeri kepala gue. Ditambah teriakan-teriakan Ben yang mencoba panik tapi cool tapi berusaha untuk keren juga. Iya anjing kayak actingnya menurut gue kayak cringe-worthy banget anjing kayak aduh bukan cuma bulu jembut gue merinding anjing sampai merinding semua sampai bulu pantat anjing berdiri semua jadi mohawk bulu pantat gue anjing nonton film ini kayak apalagi kayak di beberapa adegan itu ya ada beberapa kali dialog itu sempet kan misalnya nih kamu Rian aku Ben Riannya ngomong terus ada jeda gitu loh jeda kayak mikir gitu terus kayak menghafal dialog gitu kayak menghafal dialog kayak ada jedanya gitu terus tiba-tiba bandnya baru ngomong gitu itu kan sebenarnya kayak bisa di-cut aja minimal. Natural gitu ya kayak harusnya dibuat kayak natural ini mah enggak ada tuh film yang ini tuh bukan kayak lagi syuting kayak lagi reading anjing Iya, kayak lagi reading anjing banyak jeda-jedanya gitu loh. Iya coy itu banyak banget terjadi di beberapa scene film ini yang menjadikan film ini kayak wah ini film dengan menurut gue ya dengan acting terburuk ya maksud gue kayak lu nonton deh film Cudai atau film Brazzer ya aktor pornonya lebih bagus actingnya anjing cuma orang-orang di film ini anjir kayak Adegan dia dirampok di Cudai aja lebih menakutkan. Ini lebih menakutkan loh mereka ketakutan itu dirampok. Iya anjing kayak acting ketakutannya dapet, enakannya dapet anjing kayak gitu. Jadi maksudnya kayak ini film dengan menurut gue ya dengan kayak acting yang juga lumayan cringe anjir. Bisa lah bersanding nih actingnya sama Siksa Kubur The Torture ini bisa bersanding ya. Kita disuguhkan dengan adegan Rian ditelepon sama Pak Karsidi. Rumahnya di Jakarta nih si Rian ditelepon sama Pak Karsidi. Bapaknya meninggal di kampung. Nah tetapi yang perlu kita notice adalah itu rumah bersih anjing kayak Bersih banget. Kayak tau gak sih itu rumah tuh kayak dia tuh habis menang hadiah untung beliung Britama kayak Kalau enggak itu Rian lagi syuting di rumah contoh IKEA aja tuh.
Itu tuh rumah-rumah kayak rumah menang Big Brother, rumah menang Untung Beliung Britama kayak gitu-gitu coy. Soalnya masih bersih banget sampai banyak sekali frame foto yang kelihatan banget itu masih licin semuanya tuh Dan frame-nya. ini masih baru gitu. Jadi kayak untuk orang yang udah lama tinggal di Jakarta itu menurut aku tuh kurang meyakinkan dan juga itu terlihat sangat studio sewaan ya. Studio sewa banget. Iya, itu studio Dan sewaan mereka banget. tinggal tambahin aja foto-foto itu pasti sofa atau meja udah bawaan dari studionya. Iya, jadi kayak itu tuh no effort lah di situ tuh. Lagi-lagi apa? Tim propertinya nggak kerja anjir. Tim apanya? Di tim artnya Tim artnya nggak kerja, bener-bener yang kerjanya cuma ini doang anjing, tim lokasi sama tim sound effects anjir gitu. Kayak gitu ya. Ditelepon lah dia sama Pak Karsidi, kering. Telepon sama Pak Karsidi, Rian, bapak kamu sudah meninggal. pulang ke kampung. Pulang ke kampung, dia gantung diri. Terus kata Rian kayak, hah, kenapa bisa Pak? Bapak kamu tit anjay, sosokan misterius. Padahal kayak apaan sih anjir. Akhirnya si Rian ini maulah dia jenguk bapaknya ke kota gitu kan, ke desa gitu Desa kan, lah, ke Gunung nyetir Kidul. bersama tiga teman lainnya seperti Tapi- adegan KKN sih. Iya, mamanya dilarang dulu. Mamanya larang dulu dia. Tapi besok paginya dia taruhlah surat. Aku ingin tetap pergi ke kampung menyusul bapak. Nah sebenarnya kalau kita nonton sampai habis ternyata adalah nggak ada urusannya juga sebenarnya si Rian ini untuk menyusul kakaknya, bapaknya, karena dia nggak punya kedekatan emosional sama Apalagi bapaknya. sudah 10 tahun terpisah. Sudah 10 tahun terpisah loh. Waktu Rian masih kecil kan sebenarnya kayak iya nggak ditunjukkan dia punya kedekatan apapun sama bapaknya gitu, dan juga kayak jadi menurut aku kayak nggak ada urgensinya untuk Rian harus sampai menyetir ke Gunung Kidul buat menjenguk bapaknya. Iya, apalagi kan ada adegan flashback Rian sama mamanya meninggalkan bapaknya. Nggak ada tuh adegan Rian pas kecil nangis-nangis atau cengengesan bakal Iya. ditinggalin bapaknya. Enggak, dia Iya. pergi-pergi aja. Iya, jadi kayak gitu. Jadi menurutku keputusan Rian itu tuh membuat aku tuh bertanya-tanya kayak aku pikir ternyata dari awalnya dia mau pergi karena mungkin Bapaknya punya jasa atau bapaknya apa. jasa atau dia mungkin dekat sama bapaknya atau mungkin kayak dia sebelumnya kan bisa dibuat dia mimpi-mimpi dulu ya kan diganggu setan dulu yang mengarah semua itu ke bapaknya. Ini mah enggak, tiba-tiba aja Main bapaknya pergi meninggal aja. anjing. Iya, kayak Dari gitu. Jakarta ke Gunung Kidul loh, nyetir mobil loh. Dari Jogja ke Gunung Kidul aja tuh 3 jam anjing. Gue Gimana males Jakarta? banget. Apanya dari Jakarta anjing, kayak itu niat si Rian si anjing gitu. Pergilah dia ke ini, nggak cuma pergi Kampungnya. sendiri. Pergilah sama 3 teman yang lain yang pengangguran si setan ini. Maksud gue kayak, nah itu juga keputusan yang perlu ditanya-tanya. Kenapa harus ada dia sama temen-temennya? Ya aku tau lah, maksudnya kayak dia mau ditemenin ya udah. Tetapi apakah nggak terlalu rame, Rian? Apakah nggak terlalu rame? Dan Cuma buat nemenin lu doang melayat gitu. itu yang pertama, dan yang kedua adalah si Ben ini dengan dibuat karakternya tuh kayak marah-marah, cranky, dan juga kayak annoying gitu. Seolah-olah kayak dia tuh nggak pengen Ke kampung itu. nggak pengen ikut di situ. Maksud gue kayak ini tuh juga nggak make sense. Kenapa? Karena karakter si Ben itu tuh dibuat kayak gitu tuh biar ingin kita kesel ya. Tetapi Kayaknya biar ada karakter yang annoying aja nanti di kampungnya yang bakal jadi banyak ceroboh melakukan tingkah laku apa gitu. iya, Sengaja. tetapi itu tuh membuat film ini tuh menjadi makin aneh gitu. Karena dia itu selalu kayak annoying gitu, tetapi kenapa dari awal dia mau ikut? Iya kan? Kecuali misalnya dibuat dia ini pacaran sama salah satu karakter cewek. Karakter ceweknya ini ngebet pengen ikut, jadi make sense Iya. gitu. Ini mah enggak, pacaran juga enggak anjing, dia sama yang berhijab itu. Enggak pacaran, kayak ikut-ikut aja gitu. Kayak ini kayak bukan teman kuliah, kayak ada stranger di jalanan lu pick up aja dia. Ikut bareng aku yuk ke Iya, Kidul. iya anjir, kayak chemistry mereka juga sebagai teman itu perlu dipertanyakan. Itu tuh kayak Aneh sih. kayak teman-teman yang ketemu di ini anjir apa sih namanya, kayak gitu, kayak orang-orang yang cuman ketemu via suara. Nah hari itu ketemu via aslinya pertama kalinya gitu. Jadi kayak nggak ada chemistry-nya ya, ditambah dengan acting dan dialog yang buruk banget, membuat film itu makin pusing ditonton gitu ya, makin memusingkan untuk ditonton gitu. Terus sok-sok ada adegan deep talk di tengah-tengah. Dua cewek ini kan nggak kelihatan banget dekat, tapi tiba-tiba di tengah film si cewek ini saling speak up aja. Sebenarnya aku hamil. Apa urusannya lu hamil? Anjing. Kayak Apa urusannya? kalau gue jadi temennya kayak terus Terus kenapa? kalau gue jadi temen itu gue bakal gini. Oh terus? Karena apa kan? Please jangan kasih tau Rian. Lu ceritain aja kayak nggak bakal dikasih tau juga itu. Kayak siapa juga mau kasih tahu ya, pede banget anjir kayak gitu. Selanjutnya di tengah-tengah jalan sih, dan ini melihat ada hantu nenek-nenek Nenek-nenek iya. yang ternyata sampai akhir Gak dijelaskan. dijelaskan. Nge-spam dong. Ternyata tuh nenek-nenek tuh nenek yang ngejaga itu Nyi Darsi itu kayaknya. Oh, itu mungkin ya. Yang ngejaga Rian. Nah itu kita harus bedah sendiri. Kita harus ternyata ya. bedah sendiri
sendiri. Nggak perlu kita cari tahu ya. Karena apa? Karena di film ini nenek-nenek ada dua. Ada dua nenek, satu Satunya Darcy. pakai yang pakai kebaya, rambutnya dicepol gini, satu Satu yang yang pucat banget, yang pucat ya, iya, banget. yang gangguin si Ben itu Yang waktu gangguin Ben ngangkat itu, yang rambutnya terurai gitu. Nah itu tuh yang harus kita ini sendiri, kita beda-beda sendiri, Beda anjing gitu. Masih baik kita bisa bedah loh. Terus udah tuh akhirnya sampailah mereka sampailah nih grup KKN ini kan ke Kuburan bapaknya. ke dikasih Desa tahu. Kidul. Dibawalah dia ke kuburan bapaknya. Ada kuburan bapak yang hitam sendiri Yang nih. hitam dengan font merah kayak Kayak font Pandora atau nggak sih lu? Room experience gitu loh. Iya kayak font Pandora, maksudnya kayak menurut aku lagi-lagi kalau Nissan hitam ya udahlah masih bisa dimaklumi. Tapi mau dibuat dengan tulisan merah itu terlalu pengen serem deh, kayak terlalu pengen nakutin kayak serem yuk kayak nggak serem anjing. Jadi batu nisan dan tulisan merah itu dibikin kesannya bahwa ini adalah korban pulung gantung. Tapi di sini ada tim artnya yang sebenarnya udah males banget. Kalian masa nggak lihat filmnya sendiri? Di film itu aja dikasih lihat, di berita-berita muncul korban pulung gantung ada 30, 50, 40. Terlihat si Alena itu dia nge-scroll berita banyak sekali korban pulung gantung. Tapi pas di kuburan bapaknya kenapa yang hitam cuma satunya doang? Bapaknya doang. Itu artnya mana itu? Tahu nggak artnya? kenapa? Karena itu sebenarnya kalau digali ke dalam itu satu lubang itu ada 50 jadi orang. kubur vertikal gitu. Oh, mainnya vertikal. Di kuburnya emang satu lubang itu 5 kayak apartemen gitu ke bawah. Oh, jadi kalau ada korban baru yang bawa diinjak-injak dulu. Dimasukin lagi. Dipadetin. Oh gitu Mas. Oh Kayak gitu. Oh ya aku kayak paham gitu sekarang tim. emang. Oh itu gitu tim artnya bagus ya. Kayak gitu. Jadi Oh, sebenarnya berarti sebenarnya Nissan itu banyak nama ya di situ. iya kayak monumen, kayak Monumen. list gitu ya. Selanjutnya ya, disitulah terjadi pertarungan lagi antara kelompok kakak ini. Ada yang mau pulang, ada yang mau apa? Ada yang mau cari Ada yang kotak mau kayu itu. kotak kayu karena kan dibilang kayak si Bapaknya ada peninggalan. ya bapaknya ada peninggalan sebuah kotak kayu dan yang juga sampai akhir ternyata kotak kayu tuh nggak ada apapun di situ. Nggak ada apa-apa. Ternyata pusakanya tuh adalah cincinnya. Cincin yang harus mereka cari tahu sendiri di goa itu. Iya, terus kayak ditanemin cerita plot kotak kayu tuh biar apa anjing? Itu tuh buat mengkeep mereka aja. Biar mereka bisa bermalam di situ Iya, aja sih. tetapi menurut aku itu tuh hal yang sangat tolol. Oh, sih, kayak nggak ada cara lain Itu aja. penulisan yang oh my god, itu tuh even ChatGPT could generate something much better than the whole script di film ini ya. Itu menurut aku. mending pakai alasan yang kan ada adegan mobilnya kempes. Ya udah adegannya mobilnya kempes aja pas sore, nggak usah nunggu malam. Iya, anjing. Jadinya kalau sore kempes nggak bisa Nggak bisa pergi pulang, udah. nginep. Kenapa harus pakai gimmick-gimmick nyari kotak kayu? Mungkin dia kepikiran, tapi kayak si penulis ini merasa kayak ih ini mah udah biasa. Oh, iya. Kita buat bikin lebih misterius. Misterius kan ada misteri. Tetapi setelah dia tulis plot soal kotak kayu itu dia jadi kayak ih anjir ini tuh nggak nyambung anjir. Udah nih balik lagi deh. Balik ke kempes nih, Balik lagi ke kempes, Mobil dikempesin mobilnya. Anjing lah, si setan anjing kayak gitu. Akhirnya mereka bermalam di situ Ya, sampai berantem dulu yang berantemnya itu dibuat tanpa alasan aja gitu. Iya, berantem. Pokoknya berantem aja si Gua mau Ben. pulang, pokoknya ini bapak gua mau pakai mobil ini besok, kata si Ben. Iya kan si Ben ya anjing kayak kalau tahu bapak lu mau pakai, ya kenapa lu bawa mobilnya? Ya anjing kenapa lu mau ikut? Dari Kalau- Jakarta. Lu kan riset Gunung Kidul tuh berapa jauh? Harusnya kalau gue nih mobil gue mau dipakai sama bapak gue kayak oh ya udah gue ikut, tetapi mobil gue nggak bisa dipakai nih, lusa bapak gue mau pakai. Nah nggak ada otaknya juga nih si bule satu ini ya, bule tolol anjing. Nggak ada otaknya si Ben ini anjing gitu. Berantem baikan dulu. Si itu tuh nelponan di luar. Iya, Ben sama Rian Si Ben, baikanan. iya, terus si Ben nih gini, ini ada satu momen si Ben yang ngomong gini pas udah baikan, si Ben ngerokok di luar, si Rian datang, terus si Ben kayak bilang gini, tuh nyokap lu telepon gue tadi, dia khawatir kali sama lo, telepon Gi, suaranya langsung, Apa? maksudnya kayak apa? Ada Apaan sih? ada urusan apa mama yang nelpon jam sekarang? Ada urusan apa? Nah, maksudnya kayak beneran. dialognya dikasih jam sekarang anjing. Makanya. Malu nelpon no, kayak seolah kayak mau muncul hantu anjing. Berarti dia lebih takut dengan mama yang telepon daripada hantu di situ loh. Udah gitu ya. Abis itu adegannya adalah mamanya lagi di mobil. Mobil di Jakarta Naik tuh. di mobil loh. Itu mulai aneh tuh. Bukan di pesawat, bukan di mana, di Di mobil. Di Jakarta loh. Soalnya ada tulisan Jalan Sudirman Jakarta loh. Jalan Sudirman Jakarta tiba-tiba malam itu juga mamanya udah ada di Gunung Kidul. Mamanya udah tiba di situ. Mamanya udah tiba di malam itu juga di saat mereka yang nyetir berempat ini dari sore sampai malam baru tiba loh. Kurasa mamanya ini pulung gantung juga. Terbang mamanya. Atau mungkin mamanya ini ngendarain bola apinya. Kayak begini. Ya, anjing. Naik pulung gantung mamanya. Mamanya naik pulung gantung ini anjing gitu. Dan di saat mamanya udah tiba, pertanyaan pertama Rian itu bukan soal mama Habib kenapa bisa di sini, malah langsung
Mama tahu soal pulung gantung. Kayak orang mah nanya dulu Tanya ya. dulu, kok bisa di sini malam ini juga? Kok yang datang sih? kan mama jauh di Jakarta. Enggak deh, sebenarnya mama ngikutin kamu. Terus tiba-tiba habis adegan di mobil itu ada meteor lewat, wuss anjing Meteor kayak ada datang. banaspati lewat kan, kayak bola api gede menuju rumah warga. Nah, rumah warga yang disamperin pulung gantung itu langsung lah istrinya kayak aku arep ngendat gitu kan. kayak Terus gantung diri. terus gantung mau bunuh diri tuh dia. Terus suaminya kayak tolongin istri saya. Terus ditolong nggak bisa. Dia akhirnya gantung diri lah. Meninggal lah dia di situ kan. Nah, Di saat itulah si Ben mulai banyak bertanya. Itu kenapa? udah dibilang karena pulung gantung. Kena pulung gantung dari Pak Karsidi, Rian, sama warga sekitar bilang itu pulung gantung. Lu masih tanya tuh, itu apaan? Di awal Pak Kasidi udah jelasin ada pulung gantung Ada yang pulung bikin gantung. warga gantung diri. Bola api. Terus Rian jelasin lagi. Rian bilang Itu pulung gantung. Nggak, Api dia itu. bilang dari kecil emang di desaku ini ada teror pulung gantung yang bikin warga gantung diri. Dan ketiga, Terus dia lihat ini bola api set, warganya juga jelasin warga lagi. bilang itu tolong itu pulung gantung, istri aku bisa gantung diri. Terus tiba-tiba pas istri gantung diri, si Rian nanya itu apa? Si Ben masih mau tanya, itu Itu apa? apa? Menurut Ngana, Rian apa? Selain sumbu pendek, dia ingatannya pendek juga tau. Menurut Ngana apa? Kebanyakan suami anjing Rian. Lu kebanyakan ngocok kalau setan anjing. Wokong itu otak lu Ingatannya pendek anjing. banget. Akhirnya pulung gantung ini Incar alanan. ngincar Alana lah, setelah dari desa itu dia ngincar Alana, zus gitu ke rumah Alana. Alana lagi ngeliat jendela, tiba-tiba sebelum pulung gantung itu si Alana demam. Terus malam itu pas dia lagi demam-demam sakit-sakit gitu dia ngeliat jendela, zus kena lah. Udah langsung Alana dia kesurupan. Kesurupan, ditolonglah sama Rian dibacain doa. Tapi dibacain doanya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Wus, langsung sadar. sadar. Kayaknya nggak gitu dia anjir, kayak doa. Pokoknya itu penulis skripnya kayak kita buat aja dia bisa berdoa, tapi aku Kristen anjing. Aku cuma tahu Bismillahirrahmanirrahim. Pakai doa ini aja. Udah masukin aja, yang penting bahasa Arab, orang percaya itu. Udah langsung. Terus langsung lah Lepas semuanya. Bener-bener doanya itu cuma kayak Bismillahirrahmanirrahim. Wus gitu. Akhirnya si Alana Sadar sementara lah. sadarlah sementara. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa ketika ada di pulung gantung ini ada di warga lain, warga itu langsung bunuh diri, sementara ketika ada di Alana, wih lama banget anjing, sampai berhari-hari loh dia. Sampai 3 malam kayaknya. sampai 3 malam dia loh diresukin pulung gantung, nggak gantung-gantung diri anjing gitu. Masa udah ada 40 korban di desa sebelumnya, nggak ada satupun warga yang kepikiran bismillah gitu-gitu. Iya, 40 korban loh. Iya, minimal ya ada adegan tokoh agama kayak Kalau nggak, ngebantuin. warga yang selamat dari situ, dari pulung gantung yang pernah selamat. yang kasih saran, nasihat gitu ya. Ini mah enggak anjir. Sirian Cari tahu sendiri. cari tahu sendiri gitu. Dan mamanya tiba-tiba udah punya ilmu semua, cara mengobatin semuanya. Dan udahannya ketika si Alana ini kesurupan yang udah kedua ketiga kali. Ada loh si Alana tuh udah sempat mau gantung diri udah dia. mau gantung diri. Manjat di pohon, anjing. Manjat di pohon kayak hiena anjing. Langsung. Cet. Terus dia lompat, tergantung, Ditahan. dipotong talinya sama Ben, jatuh dia. Jatuh, Lah, udah. ini tuh bisa dipotong talinya kok, tetangga lain kagak bisa. Sebenarnya simple aja loh. Atau mungkin memang tetangganya nggak suka sama istrinya. Oh, udah ada konflik. Udah ada konflik. Udah ada konflik, jadi kayak ini kesempatan gitu Kesempatan. ya. Si anjing. Padahal mas sebenarnya ininya gampang, tinggal dipotong, jatuh. Kalau nggak, udah talinya ditanam aja, disimpan. Iya anjing. Nggak usah ada tali di kampung itu. Kayak gitu. Iya ya. Iya. Biar nggak bisa gitu diri. Iya, nggak usah ada tali lagi di kampung itu. Itu bener loh anjir. Itu solusinya. Dan aku bingung kok semua rumah warga ada tali. Kok semua rumah warga ada tali? Nggak gini loh. Dari udah tahu nih teror pulung gantung ini Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh korban. korbannya udah 50 tahun ya. Metode matinya sama semua nih. Metode matinya gantung diri semua. Masih ada yang nyimpan tali tambang. Iya. Padahal warga di itu kerjaannya ya nggak ada yang berhubungan dengan tambang-tambang Tali-tali juga ya. Nggak ada. Buat apa setiap rumah warga ada tali? Iya bener sih. Sebenarnya solusinya gampang. Simpan Solusinya tali. adalah simpan tali. Ntar pulung gantungnya bete gitu kayak, aduh gimana caranya gue ini akhirnya jadi pulung tanam. Nih tanam diri. Iya, menanam diri. Cara matinya ada mengkubur diri lagi. Udah bukan gue gantung diri. Kalau kalian warga masih mau nyimpan tali, walaupun nggak tahu mau buat apa, ya udah semua pohon di hutan itu ditebang. Udah kosong semua. Ditebang lahan kosong, buka kelapa sawit. Buka kelapa sawit, udah. Wis. Nggak bisa manjat. Nggak bisa manjat. Udah. Akhirnya si Alnya kesurupan berkali-kali. Mamanya langsung. Ditolong, mamanya dateng. Pas kesurupan yang terakhir, berantemlah. Mamanya kesurupan sama Nyi Darsi, sosok penjaganya dia. Nah, jadi ini kesurupan pulung gantung melawan Nyi Darsi. Nyi Darsi kan, terus Nyi Darsi teriak, wah, keluarlah pulung gantung. Udah Keluar lagi. Gitu-gitu aja. Udah gitu lagi. Ternyata, Gitu-gitu aja. Jadi cara pengusirannya itu rata-rata sementara. Kalau mau Iya. diusir permanen, kata mamanya
harus mencari cincin dari toko masyarakat mana yang dari ada dukun, dari dukun yang ada di gua situ. Iya, jadi kata mamanya dengan kesurupan Nyi Darso bilang, kamu harus memakaikan alanan cincin dari dukun ini. Ki siapa gitu. Dan dia tuh dikubur di sana di gua gitu, dikubur di gua. Kamu segera sebelum maghrib, karena kalau setelah maghrib si nyawanya Alen ini udah bakal hilang. Padahal dia udah melewati 3 maghrib. Udah melewati 3 maghrib. Ya udah 1 maghrib lagi nggak apa-apa kok kelewatan. Iya, ini kayak muncullah petualangan Ben sama Rian mencari gua. Mencari gua. Dengan banyak gimmick-gimmick di hutan Di hutan itu ada gimmick suara. si Ben itu kelihatan pocong lah, kelihatan apa. Tapi kayak ada satu momen nih, si Ben itu terpisah lah sama dia karena dia dikejar pocong sama dikejar apa sih? Ada hantu hitam itu ya. Hantu hitam lah di hutan itu. Terus kayak dia tuh udah kayak tolong gitu. Terus tiba-tiba adegan lain, si Rian ini ketemu batu hitam dulu gede, batu hitam gede, terus di bawah itu ada tengkorak. Tengkorak itu diginiin sama dia kayak walkie-talkie set. Dibisikin kayak karang ajaib gitu. Tengkorak bilang, Tengkorak gali tanah dengan tanah dengan tangan berdarah gitu. Si Rian itu gali-gali tanah begini kan, set tapi nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dia ketemu sama si Ben yang habis panik-panik dikejar-kejar, terus si Ben tuh kayak langsung biasa aja. Langsung cool lagi. Jadi di mana? Jadi kita kemana? Kayak seolah-olah semua adegan dia di teror hantu itu kayak nggak terjadi gitu loh, kayak benaran mereka acting berdasarkan skrip doang. Iya, nggak baca halaman sebelumnya lah. Habis ngapain? Ini adegan itu kayak apa ya? Kayak dibuat terpisah. Ini kayak terpisah, syuting terpisah gitu loh. Mereka lupa adegan sebelumnya ngapain. Iya, maksud gue kayak wah ini aneh banget sih. Terus udah abis itu pergilah lagi mereka berpetualangan kayak seolah-olah semua itu nggak terjadi apa-apa. Akhirnya bener nyampelah mereka ke sebuah gua. Ke sebuah gua. Terus banyak mayat-mayat di situ. Di situ adalah satu kuburan dukunnya itu. Mau digaligin kan, ternyata tanahnya keras. Si Rian keingat, tadi kata tengkorak barusan harus pakai gali dengan tangan berdarah. Akhirnya dia lukain tangannya kan. Terus baru bisa ke Bali. Terus si Ben itu sosok kayak apaan sih? Beneran, lu annoying tau. Gua nggak mau nonton lu lagi dah. Jadi live streamer aja mas, sumpah. Karena warga TikTok suka tuh yang annoying gitu kayaknya. Terus akhirnya mereka galilah dengan tanah berdarah. Ternyata bisa digali. Bisa digali. Ternyata sampai akhir. Ini tengkorak sape nggak dikasih tahu. Tengkorak yang di awal ketemu itu. Tengkorak yang di tengah hutan itu, kenapa dia kasih tahu itu nggak dikasih tahu? Pokoknya intinya di film ini adalah ada konflik, ada solusinya tuh ya udah ketemu aja sendiri. Solusinya tiba-tiba kesurupan, kamu harus cari cincin di gua. Mau cari cincin di gua, buntu, ketemu tengkorak, guanya sebelah sana, kamu harus kayak gitu anjing. Kayak males banget. Penulisan skripnya males banget. Akhirnya cincinnya dapat dan mereka harus kembali sebelum maghrib dengan gimmick-gimmick ada jam-jam tayang gitu. Iya, ada jam-jam di editan di frame-nya itu loh. Kayak hitung mundur. jam 3, jam 2, jam 3. Di sisi lain, ketika mereka sedang mencari cincin itu, di desa itu si Alana itu udah kesurupan pulung gantung. Dia tuh dipagerin sama bambu kuning biar dia tuh kekuatannya nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Nah, ketika teman-temannya asik sendiri, nih kelompoknya juga asik sendiri gitu. Jadi di situ Alana ini dijagain sama temennya yang berhijab sama mamanya. Terus terjadilah percakapan kayak kamu tidak akan pernah bisa menemukan cincin itu. Terus tiba-tiba si Alena yang udah dipagerin sama bambu kuning itu, dia bisa begini, langsung. Terus tiba-tiba dia bisa mengkontrol si temennya di luar bambu kuning anjing. Jadi berarti pada akhirnya kekuatan itu bisa tembus dari lingkaran itu. Terus ngapain? Ngapain kayak gitu? Ambil kapak. Dia ambil pacul mamanya si Rian. Cubret mamanya Rian berdarah kan. Ya Allah. Kayak berdarah-darah. Terus dia disuruh dulu dia mau buka pagar, dikontrol untuk membuka pagar dari awal. Kalau bisa gitu ngapain nggak dari awal? Tolong, skrip tolong. Tiba-tiba datanglah Pak Karsidi untuk menolong kan. Gitu ya? Iya, ditahan biar pagarnya tetap utuh. Nggak boleh. Akhirnya dia hantunya lemah lagi. Dan udah terus si cewek itu pingsan, cewek berhijab itu pingsan. Nah, dipegang oleh pak kakinya. Scene selanjutnya itu jam 1, ingat jam 1 ya. Scene selanjutnya adalah di hutan itu jam 3 yang mereka dikejar-kejar hantu itu. Jam 4 balik lagi lah dia ke scene di temannya Alana. Iya, ke teman Alana. Tapi adegannya adalah Pak Karsidi sedang masih memeluk. Memeluk gini. Berarti 3 jam dipeluk loh. Memeluk begini, terus kayak abis dipeluk begitu si mamanya tuh lagi dengan perut yang berdarah lagi gini. Terus si Pak Karsidi gini anjing kayak maaf ya, aku baru dateng gitu. Kamu nggak apa-apa? Mamanya padahal di situ lagi
udah begini-begini, perutnya berdarah-darah parah loh kayak, ya Allah. Berarti selama 3 jam mamanya gini. Baru selama 3 jam itu Mama si Pak Karsidi cuman memeluk orang pingsan. Sementara di ujung sana ada ibu-ibu yang pelutnya habis dipacul berdarah-darah. Menahan pendarahan 3 jam. Maksudnya Dan pada akhirnya banget. temannya Alana dia sadar dari pingsan 3 jam Iya. kemudian akhirnya dia nolong sendiri si ibunya yang si pendarahan temennya, itu. si temennya Alana tiba-tiba bangun pingsan. Hah, ibu nggak apa-apa. Bukan ibu nggak apa-apa sebenarnya. Udah mau mati itu Neng. Bukan nggak apa-apa, lu bayangin. Lu 3 jam gue pacul kalau lu kagak kehabisan darah lu anjing kayak gitu. Terus kata si ibu apa? Rian dan temannya lagi nyari cincin, tolong cari Rian ya Pak, bantu dia gitu. Bantu dia, Akhirnya Pak Karsidi, baiklah Bu, saya akan dan warga akan cari Rian di hutan. Salah Pak. Bawa dulu nih ke puskesmas dong. 3 jam udah infeksi sih. Demi Tuhan ya guys, demi Tuhan itu perutnya itu bukan cuma berdarah luka, berdarah-darah. Berdarah semua. Berdarah-darah yang Sampai baju kemeja birunya jadi merah loh. merah, berdarah-darah. Bener-bener gak ada inisiatifnya buat dibawa ke puskesmas kayak kemana kayak si anjing gitu. Udah. Nah udah Pak Karsidi Mereka dia berhasil lah mendapat cincin itu dulu si dua si orang Ben sama ini. Rian. Setelah semua semua tantangan itulah, ada hantu lah, ada juga si Ben itu sempat dikontrol hantu pukul-pukulin kepala. Iya, hantu cewek Hantu random. cewek. Tapi yang gue pertanyaan adalah ini kan Gunung Kidul ya. Hantu-hantu di sini pun nggak ada yang ngomong bahasa Jawa anjing. Udah ngomong Indonesia. Semuanya ngomong bahasa Indonesia. Hajar dia. Kayak maksudnya kayak Kayak beneran deh, kayak penulisnya ini kayak nggak ada background soal Kidul, soal Jawa kayaknya. Nggak Dia ada tetap- research. Dia tetap nulis aja. iya, pokoknya setnya tiba-tiba dipindahin ke Papua Nugini juga sama aja tetap begini juga skripnya anjing kayak gitu. Kelihatan dari pulung gantung aja backgroundnya nggak jelas ini. Soal bola api, soal efeknya kenapa harus gantung diri gitu. Terus dia tuh menjelaskan Gunung Kidul, dia tuh mengandalkan Google anjing. Orang mah orang ya kalau research ya itu tuh pasti mengandalkan dialog atau minimal kayak dari ada pemuka agama datang kan misalnya atau ada tokoh adat lah. Dibuat tokoh adat yang menjelaskan Pulung Gantung itu adalah sosok dari 7.000 tahun yang lalu. Dia ini adalah bla 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 gitulah folklornya kan. Ini mah enggak. Orang kita tuh tahu Gunung Pulung Gantung tuh ya dari HP. dari Google. Dari Itu pun Google. Google-nya kita nggak diliatin, cuman kayak gambar bola api ya Gambar anjing. bola api dan tulisan 35 korban, 40 korban. Kayak kita bahkan nggak bisa baca itunya. Kayak ini penulisan malas. Ini tuh gue yakin dia tuh nulis pakai ChatGPT. Tanpa naskah ini. Di tengah-tengah ChatGPT-nya tuh habis subscription-nya jadi nggak premium gitu. Jadi kayak Beneran dari tiba-tiba ChatGPT. kayak jebret turun gitu si anjing. Kalau nggak di akhir kalimat ChatGPT tulis ini. Saya sebenarnya tidak tahu saya tulis apa ya. Kayak tolong ulangin lagi. Tolong ulangi lagi. Kayak gitu. Udah tiba-tiba Ben sama Rian ketemu Pak Karsidi di tengah jalan di tengah hutan. Tengah hutan ya. Terus tiba-tiba langsung Terjadilah plot twist. plot twist ternyata yang ternyata Pak Karsidi Karsidi. ini dia mengincar cincin itu juga dari awal. seolah-olah kita nggak tahu. Plot twist sekali kita nggak tahu ya. Sekali. Ih, siapa yang kempesin ban mobil itu Siapa ya? Siapa ya? Ih, Nggak kepikiran anjir. Nggak kepikiran ya. Nggak kepikiran Padahal kan deh. di desa itu tokonya cuma 2 orang Pak Karsidi sama mamanya. Udah siapa lagi ya? Nggak kepikiran anjir. Ternyata plot twistnya adalah Pak Karsidi ini sebenarnya adalah nih siap-siap ya guys. Siap-siap, guys. Siapa Pak Karsidi adalah? Dia adalah kaki tangan dari ayahnya Rian. Ternyata ayahnya Rian masih hidup. Wah. Plot twist banget. Oh. Mind blowing. Coba nggak hati-hati sama penulis film ini. Mel Gibson ketar-ketir. Ketar-ketir. Jordan Peele ketar-ketir. Oh, penulis anjing. itu. Wih. Iya anjing. Jadi kayak ternyata guys selama ini ayahnya itu masih hidup Masih dan hidup. ayahnya itu memasukkan kematiannya. Biar apa dia memasukkan kematiannya? Biarin. biarin film ini mau gimana, biarin mau diapain, Terserah biarin mau anjing. mati atau enggak terserah. Kayak nggak ada urgensinya, nggak ada apanya, tiba-tiba sesuatu memasukkan kematian anjing. Dan bisa-bisanya warga yang sebanyak-banyak itu di desa itu ketipu semua. Kayak maksud Dan gue sepakat. kayak maksud gue kayak ini tuh desa loh. Ini tuh desa. Berarti kan selama bertahun-tahun bapaknya meninggal itu, bapaknya nggak keluar-keluar desa, di rumah itu terus. Di rumah tuh doang. Kok bisa sih? Maksudnya kayak ya udahlah Segampang kalau itu ya. Michael Jackson kan ada tuh kabarnya dia memasukkan kematiannya. Ya udahlah dia Michael Jackson gitu. Dia tinggal di Amerika yang luas. Ini tuh desa anjing. Desanya tuh nggak lebih gede dari komplek perumahan ini anjing. Kayak kok bisa? Iya. Kok bisa dia Gosip desa lebih cepat tersebar
tersebar tau daripada kota. Iya, kok bisa dia memasukkan kematiannya anjing. Ternyata plot twistnya adalah throwback. Throwback ternyata Dulu si bapaknya ini adalah seorang petani sama ibunya. yang akhirnya dia dijadi kambing hitam ya. Enggak, si bapaknya ini tuh dikasihlah dia tanah warisan sama keluarganya. Tetapi tanah warisan itu adalah tanah keramat. Yang keramatnya kenapa? Pokoknya keramat. Pokoknya keramat aja. Keramat Mau- aja. Apakah apa yang pernah terjadi di situ? Nanti kalian harus cari tahunya pakai tarot ya. Karena film ini nggak bisa menjelaskan gitu. Pokoknya keramat aja. Terus si ibunya bilang kayak kita harus tanam di situ karena kalau nggak kayak gitu kita udah nggak dapat penghasilan loh ini 3 bulan pak. Bapaknya bilang tapi itu tanah keramat bu. Nanti satu desa bisa kena batunya. Seperti biasa lah orang-orang ngeyel. Tetaplah ditanam di situ. Besoknya beneran di hutan ditemukan Banyak orang meninggal, banyak orang gantung gantung diri gitu. Nah, ada kayak 5 orang yang gantung diri di hutan. Terus ada warga ngumpul. Tetapi kayak warga-warga yang ngumpul itu cuman gini-gini doang anjing kayak Orang gantung diri tuh. orang gantung diri. Apa? Ngeliat orang gantung diri cuma digituin. Buat apa? Iya semua orang ada 5 lagi. Turunin anjing. Turunin nggak setan. Aku pikir lagi ngitung, padahal jelas ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali banyak korbannya. Nggak, adegan itu seolah-olah tuh kayak mereka tuh kayak melihat apa ya? Kayak melihat sesuatu yang magical gitu ya. Kayak seolah-olah tuh kayak ada unicorn. Kayak maksud gue kayak turunin. Itu ada 5 orang dewasa loh yang nunjuk-nunjuk gitu. Nggak ada satupun yang nurunin warga. Bangsa. Di belakang tuh ada mama sama papanya si Rian kan. Iya. Tuh kan bu, apa bapak bilang? Jadi kena batunya. Adegannya lompat ke nggak tahu beberapa hari atau beberapa bulan tiba-tiba bapaknya diusir. kita harus keluar dari desa ini. Pas mau keluar, bapaknya terpisahlah sama Rian karena warga desa mengepung. Gara-gara kamu, desa ini kena kutukan. Akhirnya bapaknya jadi kambing hitam lah, dihukum masa. Nah, maksudnya ini tuduhan gara-gara kamu itu apa? Kenapa warga desa menuduh dia? Padahal kan belum terbukti. Ngerti nggak sih? Biarin. Iya, biarin aja. biarin. Yang penting gimana caranya biar bapaknya diasingkan aja dari desa itu. Iya, pokoknya kayak ngasal banget deh. Motivasinya tuh ngasal banget pokoknya. Terus tiba-tiba udah bapaknya memasukkan kematian berteman sama Karsidi padahal waktu ngeiniin warga itu ada Karsidi di situ. Karsidi, tapi dia nggak ikut mukul-mukul sih. Udah, akhirnya bapaknya ketemu sama anaknya lagi setelah 10 tahun dan mereka operan cincin dan akhirnya bapaknya bilang, "Ini saya akan menggunakan cincin itu menghentikan kutukan ini." Nah, iya, jadi kayak sebenarnya jadi ada 2 motivasi. Si Rian butuh cincin ini itu untuk mengobati Alana yang kesurupan. Sementara si bapaknya ingin menghentikan pulung gantung ingin ini. menghentikan pulung gantung. Sebenarnya dua-duanya Baik. Kalaupun si cincin itu dipakai sama bapaknya, kan bisa bapaknya pakai cincin itu buat mengeluarkan si Alana. Kan Iya. Alana tuh kesurupan pulung gantung loh. Ending goalsnya sama ini tujuannya. Ending goalnya sama. Kenapa seolah-olah itu kayak konflik yang Kenapa harus ada adegan rebut-rebutan? rebut-rebutan cincin kayak mereka tuh kayak yang satu jahat yang satu baik padahal dua-duanya nih goalsnya sama. Yang satu ingin mengobati temennya, yang satu ini ingin menghentikan kutukan pulung gantung. Nggak ada niatan jahatnya juga si bapaknya ini. Paling kalaupun niatan jahat dia tuh ingin menguasai katanya cincin itu kan kuat banget bisa saking kuatnya bisa mengontrol makhluk semua halus, makhluk di makhluk hutan halus itu. gitu. Kalaupun dia ternyata jahat ya udah sih dia ujung-ujungnya paling jadi dukun doang Iya, kayak nerusin dukun sebelumnya. Iya, gitu jadi doang. dukun doang dia. Anjing kayak ya udah kayak gitu. Akhirnya dibikin konflik bapak dan anak rebutan cincin dan akhirnya Rian yang dapat cincin itu buat diantarin ke jarinya Alena. Iya. Dan itu juga si Ben tuh sempat bilang, "Pak, kita cuma butuh cincin itu buat nyelamatin teman kita. Habis itu bapaknya mau pakai lagi nggak apa-apa." Nah, udah itu solusinya. Itu solusinya. Itu solusinya. Jadi kayak kenapa dibuat ribet setan? Itu tuh beneran berantem kayak Berantem sampai bawa warga anak buah bapaknya sendiri loh. Buat apa anjing? Iya, anjing. Buat apa lo? Urusan ini dulu baru kasih lu cincinnya. Udah lu ambil Iya, aja kayak cincinnya. nggak seolah-olah itu tuh kayak pertarungan hitam dan putih gitu ya. Dikira cincinnya sekali pakai langsung musnah kekuatannya. Padahal masih bisa kok itu. Masih bisa terus-terusan Masih bisa gitu. terus-terusan. Tapi ujungnya bapaknya meninggal karena pulung gantung juga kayak nggak jelas. Pada akhirnya bapaknya meninggal pulung gantung. Bapaknya meninggal dibakar pulung gantung gitu. Aduh, anjing. Lu kalau gue nyuruh gue ceritain lagi sebenarnya tuh banyak momen yang miss tapi kayak gue tuh nggak bisa nyeritain balik anjir. Gue ya lu harus nonton sendiri anjir karena ini tuh sebuah fenomena yang magical, anomali anjir kayak film yang nggak bisa diceritakan lagi saking si udahnya ada plot soal petualangan mencari cincin. Gue pikir udah selesai. Wah, Terus aduh, ada lagi. si penulis merasa kayak kurang ini anjir, kurang keren. dimasukin. Aku pengen plot lagi dimasukin dalam mimpi. plot soal ini, plot soal dunia lain. Ternyata si Alina itu terjebak jiwanya di dunia setan. Yang kebetulan itu di hutan itu juga tapi grading dibikin merah mentok.
Kayak maksudnya iya, kayak film-film Evil Dead gitu ya di gradingnya. Kayaknya dia lagi nulis nih, dia sambil nonton film lain. Oh ini bisa nih masukin nih. Tyrion itu yang habis berantem sama bapaknya ada cincin terus ada countdown tuh di bawah. 5, 4, 3, 2, 1. Sumpah countdown itu bener-bener countdown kayak lu lagi ikut pressure test Master Chef, lu tau gak sih kayak dibuat ada ini dramatis ya. Ini dramatis. Di momen satu Tyrion langsung ke shoot gitu kayak itu juga nggak penting. Seolah-olah dia tuh ingin membuat kita tuh kayak apa emotional attachment gitu ya padahal Pak enggak juga anjing gitu. Udah akhirnya Alena sadar, bapaknya si Rian Kebakar mati peluru gantung. peluru gantung, dan akhirnya mereka pulang nyetir balik. Mereka bahagia, mereka bahagia, kitanya bingung gitu Kita ya. bingung. Kita bingung kenapa Kisangkut mati, itu dukunnya namanya Kisangkut. Kisangkut ya. Kenapa Kisangkut mati, kenapa bapaknya memasukkan mati. kematiannya, kenapa ibunya gantung diri. Pas pulang Siriannya ke masjid, ngobrol sama ustadz. Pulang-pulang rumah mamanya gantung diri. Kenapa tuh? Apalagi tuh? Kenapa tuh? Kenapa lagi tuh tuh? kira-kira tuh? Pokoknya Emang berarti kalau perannya selesai harus gantung diri itu konsepnya. Konsep film ini. konsep film ini kalau dialog habis gantung diri. Jadi kalau screen time bapaknya udah mau selesai nih bapaknya, kita matiin aja. Terus mamanya yang dari sore perutnya kepacul, malamnya udah tuh kayak udah ini aja kayak Mungkin itu- mamanya Wolverine aja. Ada mutan. Ada Kekuatan self healing ini kayak gitu. Film ini diakhiri dengan credit scene ada anak kecil nemuin cincin yang sama yang dibuang Rian. Jadi di akhir film Rian membuang cincinnya di sawah. Terus ditemukan sama anak kecil. Anak kecil. Bapak, deloan Pak, aku nemu iki. Itu adalah sebuah dialog Jawa pertama di Pertama film. di film ini di akhir film. Di akhir film yang berletak di Gunung Kidul gitu. Maksud gue kayak terserah lu deh setan nanti. Pokoknya kayak intinya sebenarnya film ini tuh film yang nggak bagus. Apa ya sebenarnya kayak gue merasa film tuh so-so lah kayak dibilang nggak bagus iya, dibilang jelek iya gitu. Jadi kayak Dua-duanya iya. film yang sangat membingungkan dari segi cerita. Film yang sebenarnya alur ceritanya simple tetapi diputar-putar terus. Film yang sebenarnya punya potensi untuk menarik karena itu sebuah urban legend ya. Karena gue tuh selalu menyukai film yang urban legend. Tetapi dia nggak berhasil mengeksplor Pulung Gantung ini sendiri tuh dengan baik. Kayak Pulung Gantung ini motifnya apa? Dia kenapa? Bagaimana cara dia memilih korban? Apakah korban itu ada kriterianya atau dia ngasal aja pilih korban gitu? Jadi pencemaran nama baik Pulung Gunung Kidul. Gantung. Gunung Kidul nggak sih sama Pulung Gantungnya? Pulung Gantung kalau nonton ini kayak anjing kayak gue yang kayak nggak gini-gini banget gitu. Ya sosok Pulung Gantung ini apa? Kutukan apa yang terjadi di desa itu? Apa yang sebenarnya terjadi di desa itu kan kita sampai sekarang nggak tahu anjing. Nggak tahu tuh. Kayak apa yang dilanggar? Apa yang ditanam di tanah itu sampai membuat Pulung Gantung marah dan meminta korban? Solusinya apa? Nggak ada solusinya juga. Solusinya cuma ada dukun yang sakti juga membuat cincin. Dan cincin itu nggak tahu juga Terus dari mana. dukun itu suatu saat dukun itu mati dan Pulung Gantung tuh beraksi lagi. Nah, dukun ini siapa? Kenapa dia Apa yang mati kenapa? Apa yang membuat dia sampai bisa menghentikan Pulung Gantung? Iya, itu. Dan juga kayak lu bertanya nggak kenapa kalau dia itu sakti, warga desa tuh kubur dia di ujung goa. Di ujung goa. Kenapa nggak dideketin ke desa? Iya. Kenapa waktu dukun itu mati cincin itu nggak diamanin dulu? Udah tahu itu pusakanya itu. Seolah-olah dukun ini jasanya nggak dihargain ya? Iya. Malah dikuburkan di ujung goa. Padahal waktu awal kedatangan dukun itu loh, itu tuh dilihat tuh waktu dia Dihormati. masih sehat ya. Iya, dihormati. Dihormati kayak orang baik loh dia, bukan kayak dukun-dukun yang dandanannya matanya hitam segala macam itu enggak, kayak bapak-bapak tua yang bijaksana aja gitu anjing. Aduh pusing banget ini sebuah anomali menurut gue kayak hal yang harus kalian nonton di bioskop buat kalian ngerti karena kalau disuruh ceritakan kembali, gue tuh nggak bisa ceritakan kembali anjing. Gue aja banyak bertanya-tanya kenapanya, gimana sana gue bisa ceritakan kembali anjing. Video ini kehilangan konsep dan aspek semua divisinya sih, seperti naskahnya yang blunder, acting yang berbeda kepribadian setiap scene, sinematografi yang tidak kontinu, hingga meletakkan sound effect yang random sekali, seperti tingkah laku bapaknya Rian. Rating Rating. gue 3 gue. Kayaknya 2,5 deh, 2,5 sih aku. Kayak gitu ya, film ini juga kayaknya nggak bakal ada di OTT manapun. Gue nggak yakin juga Nggak bakal lolos. Netflix mau beli, kalau paling-paling kalau tayang pun ya di layar kaca 21 Kalau gitu. nggak di Telegram. Telegram paling ya kayak gitu kayak. Tapi ya kalau kalian penasaran, gue saranin banget kalian buat nonton film ini di bioskop ya. Karena ini adalah sebuah anomali. Nanti kalau kalian mengerti film ini, kalian coba jelasin ke gue pertanyaan gue yang tadi tuh di kolom komentar gitu ya. Kayak gitu ya guys, kira-kira. By the way, kita mungkin ketemu lagi di film Petaka Gunung Gede, ada juga film Rumah Teteh sama Anak Kunti. Nah, banyak gitu. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa juga dicek sosial media HS di sini. Ting. Nah, kayak gitu ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.